Kristen Elim yang ada di rumah, Kak Kesha percaya adik-adik semuanya ada dengan Tuhan. Amin. Saya yakin adik-adik tidak pernah bosan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai membaca kebenaran firman Tuhan, saya undang adik-adik semuanya nyanyikan pujian kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami hikmat agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Nah, baik adik-adik, amin buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Yudas Iskariot. Nah, dari ke-12 murid Yesus, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot ini. Mungkin adik-adik sering dengar bahwa Yudas adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus dengan berapa keping perak? Dengan 30 keping perak. Nah, adik-adik, kali ini kita belajar tentang Yudas. Bagaimana dia menjual Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-10, di situ firman Tuhan katakan, "Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu." Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang kita mau belajar dari Yudas. Yang pertama yaitu kita mau belajar bahwa Yudas adalah orang yang sangat setia dengan Tuhan. Maksudnya Yudas adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Yang dikatakan yaitu bahwa dia adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Berarti dimanapun Yesus berada bersama-sama murid-murid yang lain, Yudas selalu ada. Namun Kak Kesha katakan bahwa Yudas itu tidak setia dengan Tuhan. Kalau Yudas setia dengan Tuhan, maka dia tidak mungkin akan mengkhianati Yesus, ya kan? Dan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-11, mereka berjanji
bahwa akan memberikan Yudas uang kecuali Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat. Nah, Yudas pun pergi dengan sangat gembira. Nah, demikianlah adik-adik, mata Yudas itu dibutakan oleh cinta uang. Mungkin dalam setiap kehidupan adik-adik semuanya, adik-adik SD Kristen Elik dari kelas 1 maupun sampai kelas 6, mungkin selalu atau menjalani yang namanya persahabatan. Nah, Kak Kesha percaya adik-adik semuanya memiliki teman atau sahabat. Mungkin di dalam pertemanan kalian atau persahabatan kalian sudah lama punya teman atau sahabat, sudah lama kenalan, mungkin sudah bertahun-tahun dari kecil, mungkin kan dari kecil sampai besar selalu bersama. Nah, mungkin ada salah satu di antaranya yang tidak setia atau mencoba mengkhianati. Rasanya sakit ya kan? Tiap hari orang itu bersama-sama dengan kita, makan minum sama-sama, tidur sama-sama, bermain sama-sama, tapi orang itu mengkhianati kita, sakit rasanya ya kan? Tapi apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar dari Yudas ini bahwa kita harus tetap setia. Yudas ini orang yang tidak setia, matanya dibutakan oleh cinta uang, makanya dia pergi menyerahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan yang berikutnya yaitu Yudas ini sudah dinubuatkan atau sudah dinubuatkan di Alkitab di Perjanjian Lama bahwa suatu saat Yudas ini akan ada salah seorang dari murid Tuhan Yesus akan mengkhianati Yesus, ya kan? Nah, biarlah firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita bahwa kita mau menjadi orang-orang yang setia, kita mau menjadi orang-orang yang tidak menjadi orang yang pengkhianat, ya kan? Bahkan ada pepatah mengatakan memfitnah atau mengkhianati lebih kejam daripada membunuh, ya kan? Yudas telah menyerahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Mungkin ada orang berkata, kalau Yudas tidak menjual Yesus, mungkin Tuhan Yesus tidak mati. Tapi semua ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab dari beribu-ribu tahun yang lalu. Sebelum Tuhan Yesus datang, firman Tuhan sudah dikeluarkan, ya kan? Nah, biarlah kita mau, Kak Kesha mau ajak adik-adik bahwa di setiap pertemanan kalian, di setiap persahabatan kalian, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, di lingkungan sekitarmu, marilah belajar bersahabat dengan setia. Jangan ada yang saling mengkhianati, jangan ada yang saling mengucilkan atau apapun, tapi mari belajar untuk berteman dengan setia, untuk saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada yang namanya pengkhianatan, ya kan? Kita mau belajar dari Yudas ini. Yudas orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, tapi dia mengkhianati Yesus. Mari kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang namanya mengkhianati. Nah, demikianlah buat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya adik-adik semua terberkati oleh firman kali ini yang kita belajar dari kisah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot yang telah menjual Tuhan Yesus. Namun saya percaya adik-adik semuanya menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan ketika adik-adik semuanya hidup dengan setia, hidup tidak menaruh kesalahan atau apapun timbul dari hati adik-adik, ya kan? Demikianlah buat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Roh Kudus mengurapi kami, biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanamkan dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Kami belajar dari Yudas Iskariot ini yang mau menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tidak saling mengkhianati satu sama yang lain, tapi kami mau bergaul dengan sesama kami, mengasihi satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak SD Kristen Elim semuanya, baik dari kelas 1 maupun sampai kelas 6. Tuhan memberkati mereka dalam pembelajaran di sekolah. Tuhan berikan hikmat, berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapa. Memberkati guru-guru SD Kristen Elim semuanya yang telah membimbing dan mengajar. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jam pembelajaran kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.